Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali saya kembali hadir menemani Anda dalam program Mutiara Iman. Pemirsa, jika kita menengok ke masa lalu sebelum cahaya Islam menyinari Jazirah Arab, perempuan hidup dalam keterpurukan. Anak perempuan dianggap aib, bahkan tak jarang dikubur hidup-hidup saat lahir. Tapi kemudian Islam datang dan peradaban pun berubah. Perempuan diangkat derajatnya dan diberi peran penting dalam pembangunan umat. Di balik bangkitnya sebuah peradaban besar, selalu ada sosok muslimah yang tangguh yang menjadi pendidik utama dalam keluarga, istri yang penuh ketaatan, serta pribadi yang solihah dan berakhlak mulia. Tema kita hari ini sangat menarik, yakni peran muslimah dalam membangun peradaban. Kita akan membahas bagaimana kontribusi seorang muslimah dalam keluarga, masyarakat, hingga jejaknya dalam sejarah peradaban Islam hanya di Mutiara Iman. Kali ini sudah hadir bersama saya penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember, Ustazah Musrifah SAG. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Mbak Fia, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Terima sehat. kasih sudah bergabung di Mutiara Iman. Sama-sama Mbak Fia. Baik, Ustazah, di era sekarang peran perempuan ini rasanya semakin strategis ketika kita melihat tantangan datang dari arah manapun, dari teknologi, kemudian moral, budaya semakin berkembang begitu pesat. Betul. Dan sebenarnya kita tidak hanya berada atau berproses di ruang domestik, melainkan juga di ruang-ruang publik. Dan tentunya tetap dengan nilai-nilai keislaman itu tadi. Betul, Lantas bagaimana sebenarnya peran muslimah menurut pandangan Islam? Kita akan beri kesempatan Ustazah Musrifah untuk memberikan tausiah pengantar. Disilakan. Baik, terima kasih Mbak Fia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan manusia dengan Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat iman, nikmat hidup, nikmat sehat, dan kesempatan kepada kita untuk melangkah kepada pintu-pintu kebaikan. Sholawat dan salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kelak kita tercatat menjadi umatnya yang akan mendapat syafaatnya. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah, Islam hadir sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang memberi rahmat bagi seluruh alam, termasuk memberi kedudukan yang mulia dan istimewa kepada seorang muslimah. Tentu saja kedudukan itu tak lepas dari peran seorang muslimah. Dalam Quran surah Luqman ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaika ilayyal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang, yakni ibu bapakmu. Ibumu telah mengandung dalam kondisi lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya hingga umur 2 tahun, dan bersyukurlah kepadaku serta kepada kedua orang tuamu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, datang seorang laki-laki kepada Rasul, lalu laki-laki itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, siapa insan yang berhak untuk saya pergauli dengan baik?" Kemudian Rasul menjawab, "Ibumu."
Lantas siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lantas siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Ibumu, ibumu, dan ibumu. Rasul menjawab ibumu sampai 3 kali. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali, lantas siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. Jadi begitu mulianya seorang perempuan hingga ia disebut 3 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja ini menandakan bahwa seorang muslimah mempunyai peran yang sangat penting. Apa saja peran itu? Yang pertama, sebagai mar'ah solihah, perempuan yang solihah. Apa itu solihah? Solihah berarti baik akhlaknya, sehingga seorang mar'ah solihah harus menghiasi tingkah lakunya dengan kebaikan-kebaikan. Selanjutnya, peran sebagai zaujatul muti'ah, istri yang taat kepada suami. Dijelaskan di Quran surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fassolihatu qanitatu hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Perempuan yang solihat adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga diri ketika suaminya tidak berada di sampingnya. Selanjutnya, peran yang ketiga adalah sebagai ummul madrasah. Dalam sebuah makalah disebut madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Dalam konteks peradaban, madrasatul ula adalah pendidik utama bagi anak-anaknya. Seorang ibu yang akan menanamkan tauhid kepada anak-anaknya, menanamkan dasar karakter kepada anak-anaknya. Sehingga seorang ibu haruslah mempunyai akhlak yang baik, mempunyai ilmu yang cukup, karena nantinya akan didengar, dilihat, dan ditiru oleh anak-anak mereka. Tidak berlebihan ketika seorang ibu yang rusak, maka akan rusak pula anaknya, akan rusak pula generasi penerusnya. Kalau generasi penerus sudah rusak, peradabannya juga ikut terpengaruh, dan negaranya juga ikut terpengaruh rusak. Sehingga perempuan sangat-sangat mulia kedudukannya. Selain 3 peran itu, ada lagi peran tambahan di dalam ranah publik. Banyak kita lihat seorang perempuan, seorang muslimah yang mempunyai peran luar biasa di publik. Mereka menjadi sebuah agen perubahan yang memberi manfaat untuk banyak orang. Tetapi sebagai muslimah, peran itu adalah yakin tambahan kebaikan dan kemuliaan untuk muslimah, tidak menggantikan 3 peran utamanya sebagai mar'atus solihah, ummul madrasah, dan zaujatul muti'ah. Di dalam sejarah Islam ada beberapa muslimah mulia, pejuang tangguh. Kita bisa lihat Khadijah binti Khuwailid yang beliau adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Sebelum menikah, beliau adalah saudagar yang kaya raya, businesswoman yang sukses, dan setelah menikah memberikan semua potensi yang ada untuk mensupport dakwah Rasulullah, membangun sebuah peradaban Islam. Ada lagi Nusaibah binti Ka'ab, seorang pejuang tangguh, muslimah tangguh, pemberani, rela terjun ke dalam medan perang. Waktu itu perang Uhud bersama Rasulullah, tidak ragu untuk menghunus pedang dan perisai, dan sampai luka robek. Beliau adalah pejuang yang sangat tangguh. Selain peran utamanya, beliau adalah seorang pejuang. Dan ada lagi Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Beliau adalah istri Nabi yang terkenal dengan kecerdasan dan ilmunya, memberikan kontribusi besar sebagai perawi hadis Sunni waktu itu. Dan masih banyak tentunya tokoh-tokoh muslimah tangguh yang mampu membangun sebuah peradaban, menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas. Namun di era modern seperti saat ini, muslimah kerap menghadapi tantangan hedonisme, krisis identitas, dan tekanan budaya liberal. Ada solusi, jadilah muslimah yang otentik, muslimah yang berpegang kuat kepada ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah.
muslimah yang tidak mudah terbawa dengan arus hedonisme, muslimah yang bisa berbaur tanpa harus melebur. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita menjadi seorang muslimah yang tangguh, yang mampu berperan menjadi agen perubahan dalam peradaban, khususnya peradaban Islam dan negara kita. Terima kasih. Baik, matur nuwun atas tausiah pengantar yang sudah disampaikan oleh Ustazah Musrifah tadi, dan rasanya tidak kurang-kurang kita mendapatkan contoh muslimah yang luar biasa di Islam ya. Betul. Karena sudah banyak contoh, tentunya kita harus bermotivasi untuk bisa meniru mereka. Tapi seperti yang Ustazah Musrifah tadi sampaikan, bahwa di era sekarang modernisasi, hedonisme, dan justru perkembangan teknologi yang harusnya membawa akses mudah untuk kita menimba ilmu, Betul. menjadi bertolak belakang dengan kondisi wanita utamanya saat ini, begitu ya, dimana istri yang sudah menikah justru tidak dibekali oleh ilmu yang cukup, kemudian kendala lain seperti usia, fisik yang dipaksa untuk kita bisa bereproduksi, padahal negara sudah memberikan aturan kebijakan bahwa minimal usia menikah seperti ini, tetapi masih banyak pelanggaran yang terjadi. Kita akan diskusikan hal ini lebih jauh di segmen berikutnya, Ustazah. Baik. Kita akan rehat sejenak terlebih dulu. Terima kasih. Dan saudara, tetaplah bersama kami, Mutiara Iman akan segera kembali.